topiknya adalah research perspective in accounting, ya. Artinya perspektif riset ya di dalam ilmu akuntansi itu bagaimana, ya. Nah, jadi berbicara mengenai tipologi research dalam ilmu accounting itu, ya, itu dikatakan oleh Jung ya dalam pengelompokannya, dia mengklasifikasikan riset akuntansi adalah riset umum dan juga scientist general and accounting research in particular, ya. Artinya dari sisi keilmuannya atau dari sisi akuntansinya. Nah, itu menurut klasifikasi Jung, ya. Jung mengklasifikasikan yang menerima informasi itu bernama sensation, ya, atau intuisi. Sedangkan yang lainnya disebut dengan rich decision atau seorang thinking or juga feeling, pemikir, gitu ya. Klasifikasinya itu menurut Jung. Nah, Jung menyatakan bahwasanya yang dikatakan dengan sensation tadi, gitu ya, atau disebut dengan receive information, gitu ya. Dia menerima informasi, informasi itu berupa sense, gitu ya, rasa, gitu ya, dan juga difokuskan pada hal yang khusus dan juga menyimpulkan suatu hal yang bisa dipraktikkan. Nah, sedangkan intuisi ya menurut Jung yaitu sebagai suatu informasi ya di mana informasi itu sebagai input dan terbentuklah yang namanya imajinasi, ya terbentuklah yang namanya uh, empati, gitu ya. Kemudian juga terbentuklah idealisme dan juga terbentuklah hipotesa, ya, dan juga hal-hal yang menarik lainnya. Itu menurut Jung, gitu ya. Intuisi, ya pendekatan intuisi itu nantinya bisa memungkinkan timbulnya suatu hipotesa. Dan juga Jung mengklasifikasikan bahwasanya klasifikasi seorang periset itu adalah seorang pemikir. Kenapa dia seorang pemikir? Ya karena seorang periset itu cenderung akan memikirkan sesuatu di dalam personalitinya, suatu bentuk apa yang perlu dikembangkan ya di dalam suatu kerangka ilmiah, kerangka teknis atau juga kerangka teoritis. Nah, jadi sudut pandangnya bisa sudut pandang saintifik, teknikal, dan juga teoritikal, gitu ya. Kemudian juga Jung menyatakan suatu klasifikasi periset itu adalah seorang feeling. Nah, jadi kalau kita mau jadi seorang periset, ya kita seorang rasa, gitu ya, harus punya rasa, ya punya intuisi penciuman, ya punya mengendus, ya punya kemampuan mengendus, feeling itu namanya, ya. Dihubungkan dengan keputusan, ya keputusan di mana akan menghasilkan suatu hal yang sebagai suatu pertimbangan dan juga difokuskan pada human value, ya nilai kemanusiaan, ya nilai moral dan juga nilai etika. Nah, kemudian juga Jung mengklasifikasikan seorang periset itu, ya terutama riset-riset akuntansi, apakah seorang periset itu sensing thinking, sensing feeling, atau juga feeling intuition, atau juga thinking intuition. Apa ini sensing thinking? Nah, kemudian juga Jung menyatakan, mengelompokkan seorang periset itu dikategorikan seorang yang abstrak scientist, atau seorang konseptual teoris, atau juga seorang konseptual humanis, atau juga partikular humanis, gitu ya. Nah, jadi definisinya inilah, gitu ya. Apa itu abstrak scientist? Jadi seorang periset yang punya intuisinya adalah abstrak scientist itu menyatakan bahwasanya seseorang itu punya perasa, ya, dan perasa itulah suatu hal yang bisa memotivasi kira-kira metodologi dan juga alur logis yang difokuskan suatu kepada keakuratan, ya, kemudian keandalan dan juga suatu hal yang simple. Kemudian juga klasifikasi seorang periset itu sebagai konseptual teoris, yaitu berdasarkan pada intuisi personality, ya, di mana dalam mengembangkan hipotesa itu dari mana? Dari fenomena, ya, yang difokuskan dan nantinya dilakukan pengujian, ya. Sedangkan partikular humanis ya sifatnya sensing feeling person, ya.
Artinya humanis itu pendekatannya pendekatan perasa ya seseorang, di mana perasa seseorang itu sifatnya unik ya, khusus ya. Sedangkan konseptual humanis berdasarkan pada Berapa intuisi dapat? seseorang yang difokuskan pada human welfare ya, kesejahteraan, dan dihubungkan dengan secara konseptual kepada aspek kemanusiaan secara menyeluruh gitu ya. Nah, di sini kita lihat perspektif ya, dalam hal ini kita lihat perspektif accounting, perspektif metodologi gitu ya. Ya, perspektif metodologi akuntansi. Jadi kalau berbicara pengembangan ilmu akuntansi, itu fungsinya adalah fungsi keberlangsungan ya, keberlangsungan atas perilaku empiris ya dari suatu peristiwa, dan juga dihubungkan dengan pengetahuan. Dan kalau modelnya model sains alamiah, maka careful sampling, accurate measurement, and good design, dan juga analis teori support hipotesis secara umum diadopsikan pada model ya yang mendukung suatu riset yang baik gitu ya. Nah itu. Nah kemudian juga perspektif ilmu akuntansi yang ada dikatakan dengan nomotesis dengan ideografik. Apa itu nomotesis? Ya, nomotesis itu adalah suatu pandangan ya di mana aspek aturan dan juga prosedur itu apa ya selalu ada ya di dalam ilmu sains. Jadi berdasarkan pendekatannya ya harus ada protokol ya, harus ada teknik. Sedangkan pendekatan ideografik ya artinya di sini nomothetic approach itu harus ada rule ya. Sedangkan ideografik ya suatu keilmuan itu harus berdasarkan suatu pemikiran yang didasari pada suatu peristiwa yang alamiah yang ada di dalam masyarakat. Jadi nggak ada aturan, ya, nggak ada rule, nggak ada law di situ. Jadi basisnya adalah berdasarkan sudut pandang uh, sosial ya, yang memahami suatu pengetahuan berdasarkan pada subjek untuk diinvestigasi. Nah, jadi ideographic approach dan juga nomothetic approach, ya, kelompoknya, gitu ya. Kemudian juga nomothesis dan juga ideographic approach. Nah, di sini adalah suatu pendekatannya. Jadi suatu pendekatan di mana pendekatannya itu berbeda terminologinya dan berdasarkan pada tipe organisasinya dan juga berdasarkan pada dimensi-dimensi analisanya. Ya. Nah, kemudian juga sensitivity. Jadi di sini kalau dia sensitivity yang cenderung pada ilmu sains, gitu ya. Artinya ilmu IPA, gitu ya. Di mana seseorang atau juga dalam organisasi itu punya yang berbeda, gitu ya, antara hipotesa satu dengan yang lainnya, ya. Dan juga lack of realism, ya, kecenderungan menyingkirkan dari suatu yang realisme, gitu ya. Jadi di sini ada aspek manipulasi dan ada juga variabel yang mengendalikan, ya, yang disebut dengan variabel kontrol ya di dalam suatu organisasi. Kemudian pendekatan epistemologi difference. Jadi pendekatan epistemologi difference di sini berdasarkan pada pemahaman sebab akibat ya dari suatu pendekatan alamiah sains yang dalam hal ini akan mendapatkan suatu pengetahuan dari suatu fenomena yang fenomena tersebut berdasarkan jenisnya suatu pengetahuan ya di mana suatu hal yang penting ya yang membentuk perilaku organisasi atau juga teori organisasi. Jadi epistemologi itu dasarnya ya terbentuknya teori ya yang akan dipraktikkan pada organisasi. Nah, kemudian juga metodologi konvergen. Apa itu metodologi konvergen di sini gitu ya? Metodologi konvergen di sini yaitu pada multi method ya, multi thread, convergent validation atau juga triangulation. Nah, jadi kalau dia triangulation di sini ya ideographic dan juga nomothetic ini masuk di dalamnya. Jadi nggak bisa kita hanya pendekatannya ideographic saja atau nomothetic saja ya. Kalau misalkan salah satu saja lebih tepat, tetapi harus melibatkan dua-duanya sehingga metode ini seringlah saling tumpang tindih ya, overlapping, dan juga memberikan kontribusi satu sama lainnya. Jadi nggak murni lagi yang namanya ideographic tadi ya. Apa itu ideographic tadi? Ada aturan gitu ya.
apa itu nomotetik tadi? Ya, berdasarkan pada aspek yang bercampur ya, sosial katanya, nomotetik itu ya. Kemudian metode konvergen tadi juga kedua-duanya itu ya sifatnya ada confident ya, tingkat keyakinan yang dihasilkan, dan juga adanya uncover deviant kuadran ya, adanya dimensi fenomena yang akan masuk di dalamnya dan juga punya nilai kritis. Kemudian three option ya. Jadi di sini metodologi konvergen yang berimplikasi pada riset praktis yang sifatnya dari suatu fenomena, suatu peristiwa yang dipilih, di mana dengan tiga opsi. Ya, opsi yang pertama adalah opsi yang menggabungkan antara nomotetik dan ideografik tadi, atau juga alternatif antara yang dipilih ya, antara nomotetik atau juga ideografik. Ya, itu. Nah, kemudian juga hipotesa Stephen ya. Kita lihat juga hipotesa Stephen menyatakan pengetahuan itu adalah suatu hasil yang sifatnya konstan katanya kan. Konstan artinya lebih pendekatan pada kognitif, di mana nilai kritis dan pengembangan dari suatu suatu hal yang dirasa itu disebut dengan Dubitianda ya. Jadi Dubitianda. Jadi pendekatan kognitif tadi dikategorikan yaitu multi active corroboration dan juga structural corroboration ya. Jadi multiple corroboration itu mengkonfirmasi ya dari suatu peristiwa berdasarkan pada jenis subjeknya ya. Jadi pendekatan Stephen itu menyatakan hipotesa itu bentuknya formis, mekanisme, kontekstualisme, organisme. Gitu ya. Jadi formis itu termasuk di dalamnya adalah pendekatan analitis ya, dan juga pendekatan dispersif. Mekanisme termasuk dalamnya analitik dan juga integratif teori ya. Sedangkan kontekstualis include di dalamnya adalah sintetik and juga dispersif. Sedangkan organisme termasuk dalamnya sintetik dan juga integratif teoris ya. Apa itu formis di situ? Ya, formis itu disebut dengan realism ya, realita yang ada ya. Itu disebut dengan platonik. Mekanisme itu apa? Ya, mekanisme itu adalah suatu teori yang menganalisa yang memfokuskan ya pada elemen-elemen dibanding dengan kompleksitas suatu konteks ya. Oke. Sedangkan kontekstualisme itu berhubungan dengan pendekatan praktisme. Ya, praktisme yang ini diusung oleh Peirce, James ya, Bergson, Dewey dan juga Mead, termasuk dalamnya synthetic and dispersive gitu ya. Nah, bagaimana bentuk formism ini di dalam ilmu akuntansi? Jadi formism ini di dalam ilmu akuntansi itu berhubungan dengan pendekatan teknis, ya pendekatan teknis, di mana akuntansi di sini termasuk di dalamnya adalah seperangkat standar yang sudah tersusun dalam suatu hal yang baku atau disebut dengan textbook, gitu ya, di mana textbook tersebut akan dikembangkan lagi dalam bentuk yang sifatnya inscrutable, formistic, gitu ya. Nah, bagaimana mekanisme di dalam akuntansi? Ya, mekanisme di dalam ilmu akuntansi itu ya not only looking ya, tidak hanya memandang dari sudut kesamaan ya, for similarities, tetapi juga dari sudut perbedaan antara objek atau juga antara objek yang di riset yang di study, tetapi juga adalah sifatnya pendekatan kuantitatif description. Dan mekanisme di dalam akuntansi di sini bersifat empiris ya, antara suatu fenomena, antara suatu bentuk dan bentuk lainnya itu akan diuji secara statistik. Nah, makanya kalau ilmu akuntansi itu ya cenderung adalah pendekatan positivism gitu ya. Lebih banyak ya positivism. Kenapa? Ya karena menggunakan pendekatan ya statistik ya. Ya, kemudian juga ya pendekatan banyak riset-riset dalam ilmu akuntansi itu disebut dengan mainstream research ya. Jadi mainstream research di sini
itu merupakan pengembangan dari suatu mekanistik tadi. Ya. Jadi mekanisme di dalam ilmu akuntansi difokuskan pada description dan juga representasi ya representasi dari suatu tindakan logis ya bagian dari ilmu akuntansi itu sendiri. Ya. Kemudian kontekstualis di dalam ilmu akuntansi. Jadi kontekstualis di dalam ilmu akuntansi difokuskan pada interpretasi antara suatu peristiwa yang masing-masing berdiri sendiri ya dengan peristiwa lainnya akan dihubungkan hal yang khususnya ya yang membentuk ya atau juga yang disebut dengan gestal ya. Jadi ilmu akuntansi itulah biasa kita menghubungkan variabel gitu ya, mana x ya mana y. Jadi sifatnya mana x mana y itu adalah pendekatan kontekstualisme gitu ya. Kemudian dalam pendekatan kontekstualisme ini itu biasanya bentuknya formis. Kenapa dia bentuknya formis? Ya karena berdasarkan pada kemanfaatannya ya. Bermanfaatnya pada siapa? Kepada investor, kepada pengembangan ilmu ya, kepada pasar otoritas pasar modal gitu ya. Maka sifatnya kontekstualis ilmu akuntansi itu gitu ya. Berbeda dengan sains gitu ya. Kalau sains itu development-nya kemana? Ya, development-nya memang kepada murni sainsnya. Ya. Jadi bukan kepada kelembagaannya. Maka ilmu akuntansi itu cenderunglah sifatnya kontekstualisme. Ilmu sosiologi berbeda dengan ilmu akuntansi. Ya kenapa berbeda? Kalau dia ilmu sosiologi di mana kontribusinya kepada aspek lembaganya, tidak, gitu kan? Kepada aspek sosialnya misalnya. Tapi kalau ilmu akuntansi ya pengembangannya kepada aspek lembagaan. Kepada siapa? Kepada Bapepam, ya kepada IAI misalnya, kepada pemerintah daerah misalnya, gitu ya. Nah itu. Nah kemudian juga organisme dalam akuntansi itu sendiri diadopsi atau juga difokuskan pada objek studi, gitu ya. Objek studi yang berdasarkan pada orientasi yang terintegrasi, gitu ya. Nah kemudian juga pendekatan organisme dalam akuntansi ya. Nah, kemudian juga kita lihat bagaimana perspektif periset riset akuntansi gitu ya. Nah, jadi perspektif sebagai seorang periset akuntansi, akuntansi itu dalam riset akuntansi itu ya, itu selalu yang namanya elective and diverse. Ya, kenapa elective and diverse? Ya, karena di dalam akuntansi itu ada aspek ilmu sosialnya. Maka asumsi-asumsi akuntansi itu ya berdasarkan pada suatu hal yang sosial dan juga yang sifatnya alamiah dalam suatu sisi masyarakat itu. Sehingga akuntansi itu masuk pada kelompok ilmu sosial, ya bukan dia kelompok sains. Walaupun dalam ilmu akuntansi itu lazim juga cenderung menggunakan hasil pengujian statistik gitu kan. Walaupun kita ya statistik itu bukan di MIPA ya, tetapi di ilmu sosial. Ya kenapa? Karena ada aspek kesosialannya di situ ya. Jadi aspek sosial yang diteliti di dalam ilmu akuntansi. Misalnya pengujian pada return saham gitu kan. Return saham berarti kan kepada investor gitu kan, kepada pembeli saham. Pembeli saham itu siapa? Manusia. Ya, berarti kalau bicara manusia, bicara humanis gitu ya, bicara keinginan, bicara needs gitu kan. Makanya bicaranya adalah bicara behavioral. Behavioral itu ilmu sosial gitu ya. Nah, maka dalam hal ini riset ilmu akuntansi itu dikategorikan pada empat dimensi, yaitu fungsi fungsionalis, ya, fungsi interpretatif, ya, fungsi radikalis humanis, dan juga fungsi radikalis strukturalis, ya. Nah, jadi kalau dia fungsinya fungsionalis, gitu ya, ya fungsi fungsionalis itu, ya artinya nilai ilmu akuntansi itu ada ilmu yang sifatnya ontologi. Apa itu ontologi? Jadi asumsi ontologi dalam ilmu akuntansi adalah nominalisme dan juga realisme. Ya, perbedaan antara nominalisme dan juga realisme yang sering diperdebatkan. Ya. Jadi di sini pendekatan ontologi di sini ya artinya mana realita, ya, mana fakta.
mana suatu hal yang tidak terstruktur, itulah dikatakan dengan realism. Ya. Epistemologi, ya ilmu akuntansi itu ada epistemologi. Ya kenapa? Ya karena dalam hal itu ada pengetahuan dasar, gitu ya. Ada pengetahuan dasar yang bukan positivism, artinya anti positivism. Kalau dia positivism itu pasti punya hubungan X dengan Y, gitu kan? Artinya kuantitatif, gitu ya. Nah, maka ilmu akuntansi itu juga ada yang menentang pendekatan kuantitatif, yaitu yang namanya pendekatan kualitatif. Nah, itulah yang dikatakan dengan debate focus, ya, on the utility of such of law and underlying regularities and field social affairs, gitu ya. Nah, jadi memang nggak murni juga, walaupun pada faktanya orang lebih, kalau selama ini ya riset-riset akuntansi orang ya kuantitatif kebanyakan ya. Human nature, ya human nature di sini adalah perdebatan ya mengenai hubungan antara aspek kemanusiaan itu sendiri dengan lingkungannya, ya termasuk di dalamnya kewajiban dan juga determinisir, gitu ya. Nah, jadi ilmu akuntansi itu ada unsur epistemologi dan juga human nature, ya. Baiklah. Nah, sekarang kita lihat kerangka, ya, framework, ya, untuk dianalisa. Jadi dalam ilmu sosial, termasuk ilmu akuntansi itu sendiri, itu ada pendekatan yang namanya meta-theoretical assumption. Apa itu pendekatan meta-theoretical assumption? Pendekatan yang namanya pendekatan subjektif dan juga objektif. Nah, jadi kalau dia dikatakan pendekatan subjektif dan objektif, dimensi subjek dan dimensi objek, itulah yang namanya pendekatan kuantitatif dan juga kualitatif. Jadi kalau pendekatan kuantitatif di sini sifatnya subjektif, sedangkan pendekatan kualitatif itu pendekatan objektif. Nah, skripsi kalian dulu masuk yang mana, gitu ya? Apakah masuk yang kuantitatif atau kualitatif? Kualitatif, Pak. Kuantitatif, Pak. Nah, banyak yang kuantitatif ya, berarti kalau yang Kuanti, Pak. Iya, Pak. Nah, subjektif ya. Nah, kecuali yang kualitatif, objektif. Ya, misalnya studi, ya, analisa penyusutan aktiva tetap, misalnya. Itu kuantitatif atau kualitatif? Jawabnya kualitatif. Kualitatif, Pak. Ya, kalau dia studi kasus, dia namanya kualitatif ya. Kalau dia menggunakan seperangkat alat statistik, pakai SPSS, pakai AMOS, itu adalah pendekatannya subjective dimension, ya, pendekatan konfirmasi, ya, pendekatan kita mengkonfirmasi teori, ya. Jadi suatu hal yang alamiah dari aspek kesosialan, ya, di sini. Nah, maka di sini kerangka seorang periset itu suka yang mana? Apakah radikalis humanis, apakah radikalis strukturalis, apakah interpretatif, atau juga fungsionalis. Jadi seorang periset akuntansi itu kalau dia radikalis humanis, karakteristiknya ingin melakukan perubahan radikal yang sifatnya subjektif, ya, dimensi subjektif. Ya, kalau dia pendekatannya radikal strukturalis, gitu ya, maka karakteristik seorang perisetnya itu adalah pendekatan radikal dan juga pendekatan objektif. Jadi bukanlah pendekatan subjektif. Nah, jadi kalian yang mana? Atau pendekatan interpretatif, karakteristiknya subjective and regulation dimension. Atau juga pendekatannya fungsionalis, karakteristiknya berdasarkan objektif dan juga regulation dimension. Nah, berarti kalau kalian nanti menyusun tesis, gitu ya, maka tesisnya ditujukan kepada siapa? Kan nanti di situ ada manfaat penelitian, gitu ya, manfaatnya kepada si A, ya, manfaatnya kepada si B, ya, manfaatnya kepada Bapepam, manfaatnya kepada pemerintah daerah. Nah, berarti seperti itu pendekatan yang mana? Radikalis humanis, radikalis strukturalis. Ya, pendekatannya adalah pendekatan ya interpretatif. Ya, karakteristiknya kalau dia pendekatan radikal change ya nggak mungkin juga ya. Jarang juga tesis itu mau mengubah undang-undang misalnya.
mau mengubah PP. Ya, radical change itu namanya. Ya. Jadi interpretatif lah cenderung, ya. Karakteristiknya subjektif dan juga memberikan dimensi penguatan atas aturan yang berlaku. Ya. Jadi seorang penelitinya adalah kategori interpretatif namanya. Nah, kemudian juga sudut pandang fungsionalis dalam ilmu akuntansi. Jadi pendekatan fungsionalis di sini yaitu plays a role, berperan, ya, punya peranan. Peranannya adalah peranan yang realistis, poeticism, ya, determinis, dan juga nomothetic standard point. Ya, artinya kita punya standar. Standarnya apa? IFRS, itu kan. IFRS itu semuanya pegangannya, ya. Artinya punya aturan, ya. Nomothetic tadi kan itu, ya. Dan juga keefektifan regulasi yang berbasis pada objektif evidence, ya. Kemudian juga interpretasi sudut pandang accounting itu sendiri difokuskan pada yang antipositis, ya, voluntaris, ideological standard point, ya, bisa aja. Tapi kalau menurut saya kebanyakan orang udah poeticism semua, gitu ya. S2, S3, S1, USU rata-rata alirannya positivism semua, ya. Jarang yang apa tadi, pendekatan objektif, ya. Oke, ya. Itu aja lah, ya, saya kira. Ada yang mau kita diskusikan, silakan. Bapak, saya mau bertanya. Ya. Sebelumnya nama saya Debbie. Jadi tadi kan Bapak ada menjelasin terkait nomotetik versus ideografik. Ya. Nah, jadi menurut Bapak mana yang lebih baik antara kedua itu ketika melakukan riset? Terima kasih. Ya, jadi itu tadi masing-masing dari pendekatan tadi ideografik, ya, dan juga nomotetik itu ada kelemahannya, gitu kan, ada kelemahannya masing-masing. Maka yang sering dilakukan adalah kombinasi antara keduanya. Nah, jadi kombinasi dengan keduanya akan menutupi kelemahan keduanya. Makanya periset akuntansi itu ya cenderung ya mix method, gitu ya, campuran, gitu ya. Jadi kalau hanya berdasarkan pendekatan nomotetik saja pun juga nggak bisa. Nah, itu tadi, ya. Jadi memang kombinasi, ya, mix di dalamnya, campuran. Itulah pilihan seorang periset akuntansi, ya. Kalau saya riset memang hobi saya, gitu. Saya suka riset, gitu. Silakan, ada lagi yang mau diskusi? Ya, Debbie ada lagi? Nggak ada Pak, cukup, terima Cukup, kasih. ya. Nah, jadi itu, ya. Baiklah, kalau tidak ada, saya kira itu saja, ya, pertemuan kita sore hari ini, ya. Baik, Pak. Tugas yang kemarin udah ada kan? Tugas mana, Pak? Belum ada, ya? Belum ada Pak. Ya, baik, nanti Belum, Pak. saya informasikan di Google Classroom lah, ya. Baik, Pak. Ya, baiklah. Selamat sore, ya, atau juga selamat malam, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Boleh meninggalkan ruangan, ya, silakan. Baik, Pak. Oh, iya.